does. Do I like that? It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Nama kakak Syifaul Nafisah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dicukupkan. Baik adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi tema 9, subtema 3, kelas 4 semester 1 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang dimiliki. Tetapi, apabila kita tidak menjaganya dengan baik, akan berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Hewan dan tumbuhan pun menjadi langka, bahkan akan punah apabila dalam pemanfaatannya itu tidak dilakukan secara seimbang dan baik. Untuk itu adik-adik, kita semua wajib menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di negara kita tentunya, oke? Oh iya adik-adik, kalian tahu tidak apa itu sumber daya alam? Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya alam ini dikelompokkan berdasarkan sifat dan jenisnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adik-adik, sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan selamanya ada di bumi. Apa sih contohnya, Kak? Nah, berikut ini adalah contohnya. Yang pertama ada air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Selanjutnya, yang kedua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana sumber daya alam ini bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam ini terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit untuk memungkinkan kembali. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pengelompokan yang kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, di mana sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada sumber daya alam hayati atau biotik, dan yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik ini yaitu semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati. Seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah air, bahan tambang, batuan, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti contoh tumbuhan dan hewan. Pada pembahasan ini juga, kita akan mengetahui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. Yang kedua, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Dan yang terakhir, mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang.
Baik adik-adik, selain mengetahui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, kita juga tentunya harus tahu dong hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya air. Mengapa demikian? Karena air merupakan sumber daya alam yang penting di dalam kehidupan sehari-hari yang biasa digunakan untuk apa coba? Betul, air digunakan untuk mencuci, minum, mandi, dan menyiram tanaman. Hal itu semua itu merupakan hak kita di dalam memanfaatkan air. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita juga mempunyai kewajiban terhadap sumber daya air. Apa saja sih kewajiban kita? Yang pertama, kita harus mematikan keran air di saat sudah tidak digunakan. Yang kedua, menanam pohon di pekarangan rumah. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke selokan. Yang keempat, mandi dan mencuci pakaian dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Sumber daya alternatif adalah sumber energi yang tersedia di alam dan jumlahnya itu sangat melimpah dan tentunya tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber daya alam alternatif ini juga tidak akan menimbulkan polusi bagi lingkungan loh adik-adik. Apa saja sih sumber daya alternatif itu? Yaitu ada matahari, di mana cahaya matahari itu bisa kita gunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Yang selanjutnya ada angin, air, panas bumi, biogas yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas, dan yang terakhir ada biomasa sebagai bahan bakar nabati. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui beberapa penjelasan tadi, kita juga harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan untuk melestarikan sumber daya alam. Seperti apa sih Kak sikap-sikap itu? Yang pertama, kita bekerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan sungai dan membangun sarana kebersihan. Dan yang ketiga, menanam bibit pohon di sekitar tanaman. Baik adik-adik, sekian dulu ya pemaparan materi dari kakak. Selanjutnya kakak punya pertanyaan nih buat kalian. Gampang kok, pertanyaannya terbagi menjadi berapakah sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan coba jelaskan. Ya, itu saja ya pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menonton. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Kakak Syifa Nafisah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.